Hening malam di kaki gunung itu terasa berbeda. Angin berhembus pelan, membawa aroma tanah basah dan dedaunan yang gugur. Cahaya bulan menembus sela-sela pohon pinus yang tinggi, seolah mengawasi siapapun yang berani melangkah naik. 4 orang sahabat, Raffi, Yuda, Sinta, dan Andra, memutuskan untuk mendaki gunung yang bahkan tak tercatat di peta resmi. Warga sekitar menyebutnya gunung tanpa nama, karena konon setiap kali ada yang menamai gunung itu, kabut tebal turun dan menelan suara mereka. Awalnya, semuanya terasa biasa saja. Jalur pendakian cukup landai, suara burung masih terdengar, dan mereka sempat bercanda di antara langkah berat mereka. Tapi sejak melewati pos terakhir yang ditandai dengan pohon tumbang, suasana berubah. Udara mendadak dingin menusuk, kabut turun tanpa peringatan. Raffi menatap jam tangannya, baru pukul 2 siang, tapi langit sudah seperti menjelang malam. Bagaimana kalau kita istirahat sebentar? Belum waktunya. Kita harus sampai ke dataran secepatnya. Mereka pun terus berjalan, tapi setiap langkah terasa aneh. Seperti menapaki jalan yang sama berulang kali. Pohon besar dengan akar mencuat di sisi kanan itu lagi. Batu hitam di sebelah kiri itu juga lagi. Kayaknya kita muter-muter di tempat yang sama. Gumam Andra. Suaranya mulai gemetar. Raffi mencoba menenangkan semua. Menancapkan tongkatnya ke tanah, lalu menandai pohon dengan pisau lipatnya. Mereka lanjut jalan, tapi 20 menit kemudian, mereka berdiri di depan pohon yang sama. Dengan bekas sayatan segar di batangnya, mereka mulai panik. Kompas berputar tak menentu, GPS tak menunjukkan sinyal, dan kabut semakin tebal sampai jarak pandang hanya beberapa meter. Lalu mereka mendengar suara itu, bukan suara binatang, bukan juga angin. Suara langkah kaki, berat, pelan, dan ritmis. Seolah ada yang mengikuti dari belakang. Tapi setiap mereka menoleh, hanya kabut putih yang menari di antara pepohonan. Sinta mulai menangis, sementara Yuda menyalakan senter. Mungkin pendaki lain, katanya dengan nada tak yakin. Tapi Raffi tahu, langkah itu bukan dari manusia. Saat malam benar-benar tiba, mereka membuat tenda di dekat sumber air kecil. Api unggun menyala redup. Namun di tengah hening malam, mereka kembali mendengar langkah itu, lebih dekat kali ini. Lalu terdengar bisikan samar, "Balik, sudah malam." Yuda langsung berdiri dan menyorotkan senter ke arah suara. Tapi yang ia lihat membuat darahnya membeku. Di antara kabut, berdiri sosok pendaki dengan wajah pucat dan pakaian koya, seolah terbakar sebagian. Matanya kosong. Dan dari lehernya menggantung tanda pengenal logam yang berkarat, tertulis nama yang samar, Andra. Padahal Andra sedang duduk di sebelah Sinta. Sontak semuanya berteriak. Yuda menendang api unggun, Raffi menarik Sinta, dan mereka lari tanpa arah menembus kabut. Tapi setiap kali mencoba turun, mereka selalu kembali ke tempat yang sama. Sumber air, api unggun yang sudah padam, dan tenda yang kini kosong. Andra menghilang. Hanya senter dan sepatunya yang tertinggal di tepi jurang. Malam itu panjang, tak ada yang tidur. Setiap kali mereka memejamkan mata, terdengar suara langkah di luar tenda. Kadang 1, kadang 2, kadang banyak. Pagi harinya, kabut mulai menipis. Mereka bergegas turun, tapi jalur sudah berubah. Tidak ada tanda pohon tumbang, tidak ada jalan setapak. Hutan seperti memutar arah mereka sesuka hati. Sinta mulai lemas, Yuda tak lagi bicara, dan Raffi hanya fokus berjalan. Tapi tiba-tiba, suara familiar terdengar dari kejauhan. "Andra, ini aku. Sini jalan turun." Sinta berlari mengikuti suara itu, meski Raffi berteriak melarang. Ia tahu suara itu bukan suara manusia. Ketika Raffi dan Yuda menyusul, mereka menemukan Sinta berdiri di tepi jurang, menatap kosong ke bawah, lalu tersenyum samar sebelum melangkah maju dan menghilang dalam kabut. Tinggal mereka berdua. Yuda akhirnya jatuh sakit karena hipotermia, dan malam berikutnya, ia berhenti bernapas di dalam tenda. Raffi menyalakan sisa api unggun sambil menggigil, memeluk lutut, dan menatap kabut yang kembali menebal. Suara langkah itu datang lagi, semakin dekat. Ia menoleh, dan di antara kabut, berdiri 3 sosok,
Yuda, Sinta, dan Andra. Wajah mereka pucat, mata kosong, dan kulit mereka meneteskan air seperti habis diguyur hujan. Raffi berteriak sekeras mungkin, tapi tak ada yang mendengar. 3 hari kemudian, tim SAR menemukan tenda mereka di lereng utara. Basah, sobek, dan kosong. Tidak ada jasad, tidak ada jejak kaki. Namun satu hal aneh mereka temukan, sebuah logam karat bertuliskan Raffi. Dan setiap malam di gunung itu, para pendaki sering mendengar langkah-langkah samar di balik kabut. Seolah masih ada yang mencoba mencari jalan pulang.